dari hasil orang-orang yang datang ke BNN itu memang 84,5% penyalahguna itu pertama kali mendapatkan narkoba dari teman. Jadi lingkungan ini sangat berpengaruh, Kak. Nah, kalau teman-teman yang ayo kakak kalau omong kosong banyak, tapi bukan berarti kita jadi mau berhenti untuk patah semangat dan kan nggak lagi datang ke sana. Tapi itu jadi karena dia nggak mau dengar, kita harus bikin sampai dengar. Inilah yang berupaya kita ajak ke masyarakat supaya kalau ada penyalahguna di sekitar kita ataupun kita sendiri yang terlanjur menyalahgunakan, jangan takut untuk kita melakukan rehabilitasi. Ayo rangkul teman-teman kita karena mungkin mereka itu hanya mau didengar tapi memang salah jalan. Tugas kita adalah membantu mereka untuk kembali ke jalan yang benar. Dan Kak Lia, halo, apa kabar dua-duanya nih? Halo Kak. Halo Kak Vero, baik. Baik. Luar biasa. Luar biasa. Oke deh, sebelum kita lanjut saya mau cari tahu dulu ya kegiatan mereka, aktivitas mereka hari-hari ini dong bikin apa sah? Jadi langsung saja yang pertama Maya dulu. Maya nih, sekarang lagi sibuk-sibuk apa nih? Oke, halo Kak, Beta lagi sibuk. Sibuk-sibuk mahasiswa, semester 6, mahasiswa tingkat akhir, yang kemarin puji Tuhan berhabis sempro. Dan hari ini juga mewakili Forum Duta Anti Narkoba untuk berbicara tentang bersih narkoba di sini ya di RRI. Terima kasih untuk RRI untuk kesempatan luar biasa ini. Terima kasih Maya, Duta Anti Narkoba Provinsi NTT. Iya. Terpilihnya kapan nih? Kita tahun lalu, tapi kita masih bersinergi dan bekerja untuk mewujudkan NTT bersinar sampai hari ini. Luar biasa, tinggal menunggu berikutnya lagi ya. Agendanya dijadwalkan tahun ini juga ya, pemilihannya. Amin sih, tapi kalau belum nantikan aja ya. Pantau terus IG akun BNN dan Duta Anti Narkoba Provinsi Nusa Tenggara Timur. Karena sekali menjabat dan sekali terpilih mengabdi seumur hidup. Oh betul, luar biasa. Ini slogannya makanya juara ya. Public speakingnya bagus nih. Oke, selanjutnya kita ke Kak Lia dulu nih. Kak Lia, sekarang kesibukannya apa nih? Ini pasti repot banget nih ya. Ya, masih dengan program-program P4GN, Kak Vero. P4GN itu pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika untuk mewujudkan visi Indonesia bersih narkoba, Indonesia bersinar tadi di Provinsi NTT. Indonesia Bersinar ini programnya BNN ya? Iya, programnya BNN. Udah sejak kapan sih? Sudah lama Kak, sudah sejak 2019 sampai sekarang kita masih dalam upaya mewujudkan Indonesia bersinar. Iya, masih terus bersinar ibaratnya ya. Harus shining terus. Iya. Sekali bersinar tetap bersinar. Kalau RRI sekali di udara tetap di udara ya. Oke, kita langsung ke Kak Lia dulu. Kalau kita bicara tentang bagaimana ya gambaran umum situasi peredaran narkotika atau narkoba ya yang ada di Nusa Tenggara Timur saat ini seperti apa? Saya berharap tidak ada perkembangan, kalau bisa penurunan gitu kasusnya. Iya, baik Kak Vero, terima kasih. Kalau gambaran umum penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika kalau untuk di Provinsi NTT ini masih tergolong relatif cukup rendah kalau dari angka prevalensi. Jadi angka prevalensi kita saat ini itu masih 0,1% atau sekitar 4.875 orang penyalahguna narkoba untuk di Provinsi NTT. Dan angka ini termasuk prevalensi yang paling terendah di antara provinsi lain. Jadi kita harus berbangga ataukah kita sebenarnya berbangga gimana ya, sedih lah gitu. Karena jumlahnya 4.875. Tapi ini nilainya angka ini masih tergolong yang paling rendah di antara provinsi lain. Karena untuk prevalensi nasional ini kan saat ini 3,3 juta jiwa. Jadi prevalensi nasional 3,3 juta jiwa. Tapi kita tidak boleh lengah dengan angka kita yang 0,1 itu justru tantangan Kak Vero supaya kita untuk bagaimana caranya menekan angka prevalensi ini jangan sampai dia meningkat atau kita upayakan dia tetap di angka 0,1 atau bahkan bisa berkurang. Jangan sampai nanti ke depan malah meningkat. Kalau dari sisi kasus ini kan angka prevalensi yang diukur pada tahun 2019. Kita masih nanti ada survei prevalensi di tahun 2025 ini. Jadi dari segi kasus kalau kita amati memang terjadi tren untuk pengungkapan kasus narkoba di Provinsi NTT ini. Kan baru-baru BNN juga sempat mungkin bersama dengan RRI juga kita memusnahkan barang bukti 500 gram ganja
yang mana itu angka untuk ganja 500 gram di Provinsi NTT ini sudah cukup besar. Wow, luar biasa. Artinya dengan angka yang sangat relatif kecil tersebut, dengan prevalensi yang kecil itu, menunjukkan bahwa NTT ini belum masuk wilayah strategis untuk ini apa Iya. namanya? Pencegahan narkoba, penanganannya. Betul, iya. Belum masuk wilayah prioritas. Oh ya, mesti Iya. belum masuk wilayah prioritas. Wilayah prioritas. Jadi saat ini Kepala BNN RI itu ada 10 wilayah prioritas itu yang berada di Pulau Sumatera seperti Aceh, Sumatera Utara dan lain sebagainya, Kalimantan, Kalimantan Barat. Nah, itu beberapa wilayah provinsi prioritas. Kalau di NTT sendiri kita belum masuk wilayah prioritas. Namun yang perlu menjadi perhatian, kita ini kan wilayah kepulauan untuk di NTT ini, Kak Vero. Jadi kita kan terdiri dari beribu-ribu pulau di NTT ini dengan akses yang dari luar daerah, apalagi kita berbatasan dengan negara lain, Iya. terus berbatasan dengan provinsi lain yang dibatasin oleh laut. Nah, Iya. itu juga berpotensi untuk peredaran narkotika, penyelundupan narkotika dari luar ke sini. Betul. Nah, kalau kita lihat saat ini ya untuk di NTT ya secara umum gitu ya, stigma masyarakat terkait dengan yang perlu kita luruskan begitu, terkait dengan penggunaan narkoba di NTT begitu, khususnya masyarakat itu apa nih kalau yang selama ini kalian lihat temui begitu kan masih ya kayak gimana ya narkoba ini kayak AIDS juga gitu, orang jadi berpikir Betul, masih stigma. tabu banget kalau dibicarakan gitu kan ya. Iya. Oke, dan nanti juga Maya bisa memberikan tanggapannya selaku duta anti Anti narkoba narkoba. yang juga pasti terjun ke lapangan kan, Iya. bertemu dengan teman-teman kita gitu yang lain. Iya. Gimana? Jadi di NTT ini juga masih sama seperti provinsi-provinsi lain juga, bahwa stigma penyalahguna narkoba itu merupakan aib, Iya. merupakan orang yang harus dihindari seperti itu. Padahal penyalahguna narkoba ini adalah korban. Jadi kita selalu sampaikan ke masyarakat penyalahguna itu adalah korban. Ini kecuali pengedar ya, Iya. Kak ya, yang kalau Ini kecuali pengedar dong. kecuali Otomatis kalau pengedar itu pengedar. kejahatan Iya, kriminal itu kejahatan gitu. kriminal, terlibat tindak Pelakunya. pidana dan lain sebagainya. Tapi kalau penyalahguna ini adalah korban yang wajib, yang harus kita ajak, kita selamatkan mereka untuk pulih dengan cara rehabilitasi. Inilah yang berupaya kita ajak ke masyarakat supaya kalau ada penyalahguna di sekitar kita ataupun kita sendiri yang terlanjur menyalahgunakan, jangan takut untuk kita melakukan rehabilitasi. Oke. Kalau dari sisi pandangan Maya sebagai duta juga dan lihat peranmu sendiri gitu ya, terkait dengan masalah ini narkoba yang ada di NTT, mungkin kan pasti lebih banyak jatuhnya ke anak muda kebanyakan ya. Nggak tahu ya apakah benar begitu datanya. Iya. Jadi, mungkin kalian bisa jelaskan dulu sebelum Iya. ke Maya ya. Kalau dari sisi datanya gimana nih? Betul, Paling Kak. banyak Jadi anak muda sekarang terjadi peningkatan signifikan pada remaja usia 15 sampai 24 tahun. Jadi angka prevalensinya 1,36 itu untuk penyalahguna yang berstatus pelajar saat ini ada 312.000. Bayangkan Kak, 312.000 untuk angka pelajar itu sudah cukup sangat besar sekali. miris banget. Miris banget. Dan hasil riset juga menyatakan bahwa umur pertama kali menggunakan itu kebanyakan rata-rata itu umur 18 dan 19 tahun. Jadi itu yang perlu kita, tantangan kita ke Yes. depannya ini untuk generasi muda sih Kak. Maya, tugasmu tuh. Bukan juga maksudnya Sebaya ya. sebagai iya gitu Iya, kan, benar, sebaya benar. gitu. Itu kan usia-usia Produktif. pancaroba Iya, gitu kan betul. ya, mencari jati diri, Iya. mau coba sini coba sana. Maya, gimana peran kalian untuk masuk ke kalangan teman-teman kita ini? 312.000 loh, itu bukan sedikit itu. Benar, tren yang menyalahgunakan narkoba itu makin hari makin mengkhawatirkan ya Kak. Sebagai seorang anak hukum, saya melihat itu sebagai sesuatu yang perlu upaya intensif dari pemerintah dan bahkan dari BNN dan dari Duta Anti Narkoba sendiri. Kalau kita dihukum, kita kenal satu orang korban saja itu sudah sangat banyak, apalagi melihat data yang 300 ribuan orang itu tentunya sebagai seorang anak muda ada rasa kekhawatiran. Nah, tapi kalau kita ngomongin tentang korban, kita harus berbicara dengan perspektif korban itu sendiri. Kalau kita ngomongin tentang penyalahgunaan narkoba, itu kompleks sekali masalahnya. Bisa dari keluarga, bisa dari pertemanan, bisa dari lingkungan. Nah, hal itu yang bisa kita lakukan adalah merangkul teman-teman yang menjadi korban penyalahguna. Tidak semua orang yang menyalahgunakan narkoba itu adalah penjahat. Kadang mereka adalah korban yang perlu ditolong, yang perlu diulurkan tangannya. Nah, apa yang bisa kita lakukan? Ayo rangkul teman-teman kita, karena mungkin
mereka itu hanya mau didengar tapi memang salah jalan. Tugas kita adalah membantu mereka untuk kembali ke jalan yang benar. Nah, itu adalah tugas pertama yang harus dilakukan oleh Duta Anti Narkoba sebagai perpanjangan tangan dari BNN itu sendiri. Kamu pernah bertemu dengan salah satu atau mungkin beberapa kelompok yang mungkin sudah terbebas setelah direhabilitasi gitu? Pernah ada yang pernah ketemu? Kalau korban penyalahguna belum untuk sampai sekarang, karena memang mereka itu kan sekali lagi stigma Kak, mereka itu sangat takut datang melapor, dan kadang mereka itu juga tidak mau mengatakan secara gamblang bahwa mereka adalah korban penyalahguna, dan BNN sendiri juga menjaga kerahasiaan itu dari kita. Jadi kalau tidak concern untuk bilang oh mereka adalah korban penyalahguna, kami tidak berhak tahu karena itu sekali lagi concern. Jadi untuk teman-teman di luar sana jangan pernah takut untuk datang ke BNN, karena semua rahasia, semua data identitas teman-teman akan sangat dirahasiakan. Menarik nih Kalia, artinya mereka bisa datang untuk melapor gitu selain yang temuan-temuan oleh pihak berwajib dan lain atau dari BNN sendiri. Betul. Begitu. Oh. Jadi ada 2 kebijakan sebenarnya Kak Vero, kebijakan untuk penanganan penyalahguna atau pecandu ini. Yang pertama voluntary itu lapor diri. Jadi kalau kita ataupun ada keluarga kita, kerabat kita ajak mereka untuk lapor diri untuk rehabilitasi. Itu gratis, tidak dipungut biaya dan tidak diproses hukum. Serius? Yang voluntary serius. Makanya banyaknya stigma yang masih berkembang di masyarakat ini tantangan, karena dengan banyaknya stigma, banyak masyarakat yang tidak mau melapor karena takut tadi. Pasti Takut penjara kalau nih. lapor masuk penjara. Dipikir langsung BNN pidana nih, gitu. oh. Betul. Itu yang pertama, voluntary. Makanya kita selalu mensosialisasikan ini, campaign ke masyarakat, supaya masyarakat ini paham bahwa dengan lapor diri kita akan mendapatkan upaya pemulihan supaya tidak semakin ketergantungan lagi. Terus yang kedua tadi kebijakannya itu compulsory. Compulsory itu yang ditangkap oleh aparat penegak hukum dengan barang bukti. Nah, itu melalui proses juga namanya asesmen terpadu. Itu yang namanya terpadu pasti terpadu antar stakeholder ya Kak ya. Itu ada BNN, Polda, Kejaksaan, dan juga Kesehatan. Jadi di situ di asesmen apakah TSK ini termasuk dalam penyalahguna atau terlibat dalam jaringan pengedar. Betul. Kalau dia murni penyalahguna, itu rekomendasinya rehabilitasi. Tetap dia rekomendasinya rehabilitasi. Itu sesuai pasal 54 dalam Undang-Undang 35 ya, setiap penyalahguna wajib menjalani rehabilitasi. Di mana tempatnya? Kalau rehabilitasi di kita di BNN ini, di BNN Provinsi NTT ini, kalau rawat jalan itu bisa di Klinik Pratama BNN Provinsi NTT. Oh, Klinik Pratama? Iya, Klinik Pratama itu di kantor BNN Provinsi NTT. Terus bisa juga melalui IPWL, lapor dirinya, institusi penerima wajib lapor. Itu ada di beberapa rumah sakit yang ada di Kota Kupang ini, seperti RSUD WZ Yohanes, terus ada RS Kalerik, terus Puskesmas Kupang Kota. Nah, itu bisa IPWL. Lapor diri? Iya, lapor diri untuk mendapatkan layanan rehabilitasi. Tapi tadi disampaikan boleh ke BNN untuk menyampaikan gitu ya, kita jujur gitu. Iya. Saya selama ini menggunakan narkoba contoh ya, tapi saya sudah mau berusaha berhenti, hanya sulit contohnya kayak gitu ya. Oh, tapi banyak yang melapor, kita nggak, ya, artinya kan secret ya, cuman kita juga mau tahu, banyak di NTT yang datang ke BNN sendiri atau ada? Biasa melalui mana sih baru tahu, apakah ditangkap dulu baru? Enggak, tapi kebanyakan yang rehabilitasi memang dari hasil compulsory tadi Kak. Inilah yang kita perlu keterlibatan masyarakat untuk menyampaikan ke seluruh masyarakat luas supaya itu tadi voluntary, lapor diri. Kalau misalkan mengetahui adanya keluarga ataupun saudara yang menyalahgunakan narkoba. Oke, begitu ya. Waduh, berarti juga ternyata dari keluarga juga ada yang sudah sadar begitu ya, penting dan mau melaporkan gitu keluarganya. Nah, kalau kita bicara tentang jenis-jenis atau cara penyebaran narkoba zaman now, kan beda ya, kalau dulu kan beda. Gini kan, contoh ya dulu itu di gang sebelah tuh ya berapa ya, contohnya yang gelap-gelap. Di gelap-gelap lah segala macem. Kalau sekarang penyebarannya kayak gimana nih zaman now? Adakah perubahan juga sesuai dengan era digital, mereka juga ikutan gitu? Ada, sudah jelas. Era globalisasi ini wow. Kak, melalui IT juga melalui media sosial, messenger, e-commerce, bahkan untuk penyebaran narkoba ini. Jadi dijual e-commerce. Ya, pernah ada dijual lewat e-commerce. Tapi covernya mungkin jadi hanya di kalangan mereka yang memang sudah ada bahasa-bahasa tertentu, istilah-istilah tertentu gitu untuk menjual. Oh, begitu. Jadi ternyata e-commerce juga ada ya. Saya baru tahu loh tentang ini nih. Boleh kasih bocoran nggak? Di mana ya? Iya, maksudnya di mana gitu, yang warna hijau, biru, merah, orange gitu kan? Iya.
warna apa? Bahaya, ini Nggak boleh. bahaya. Pokoknya ada. Cuman Ada. kan artinya nanti akan disosialisasikan juga ya. Iya. Tentu aja harus berkolaborasi dengan e-commerce yang ada di Indonesia ini Iya, untuk betul, Kak. lebih waspada. Iya. Sudah dilakukan? Salah satu strateginya BNN kan kita penguatan kolaborasi dengan seluruh lapisan masyarakat, komponen sektor swasta ya termasuk tadi itu terus instansi pemerintah yang lain dan sebagainya. Oke. Nah, kalau kita bicara kolaborasi dengan duta anti narkoba nih gitu ya. Itu kayak gimana nih antara Maya dan Kalia teman BNN? Silakan. Tentunya kalau ngomongin kolaborasi, Duta Anti Narkoba sendiri adalah produk dari BNN Iya. yang merupakan Oh, kamu ini produk loh kamu. Produk. Bisa ada di e-commerce kan? Oke, terus Ya, khususnya hanya di BNN Khusus Provinsi Nusa aja, Tenggara oh iya. Timur. Nah, jadi kita tuh banyak kolaborasi, tentunya juga dari banyak arahan ya dari BNN itu sendiri. Kita bikin sosialisasi biasanya dari kantor, kita juga jadi pemateri, kita juga kita menyalurkan informasi-informasi terkait bagaimana sih menjadi remaja yang bersinar, bersih dari narkoba. Kita juga punya lapak sendiri untuk akun Instagram, untuk kampanye sosial media, dan biasa kita juga sendiri di akun Instagram pribadi kita itu kita memberikan informasi-informasi terkait penyalahgunaan narkoba gitu. Pengalaman kamu ketika kamu menyampaikan hal tersebut, kebanyakan di kalangan anak muda pasti kan ke sekolah-sekolah Iya. gitu, ke kampus-kampus gitu. Apa namanya? Euforia apa sih? Ibaratnya kayak tanggapan lah Tanggapan. begitu ya dari baik itu mahasiswa, baik itu siswa, kayak gimana? Sebenarnya kalau mau ngomongin Antusias tanggapan gitu. dari pendengar atau audiensnya kita itu sebenarnya beragam. Ada yang senang, ada yang kayak, ih apa sih ini kakak omong kok banyak sekali. Pasti banyak begitu mah. Tapi sekali lagi kita itu ada untuk mensosialisasikan informasi, kegiatan untuk mencegah itu pastinya harus ada. Bahkan walaupun dari 100 orang mungkin cuma ada 20 orang saja yang terinfluence untuk melakukan hal-hal baik, tapi 20 orang itu adalah orang-orang yang akan membantu kita dan perpanjangan tangan lagi gitu. Nah, kalau teman-teman yang kakak tolong omong kosong banyak, tapi bukan berarti kita jadi mau berhenti untuk patah semangat dan enggak lagi datang ke sana. Tapi itu jadi karena dia nggak mau dengar, kita harus bikin sampai dengar. Tapi dengan cara-cara yang juga friendly ya, karena kan sebagai seorang anak muda Betul. kalau dipaksa tuh kayak Apa apa sih? sih? Pulang sana. Hidupmu gitu kan. Gitu. Sekarang kan gitu. Jadi memang sulit juga ternyata ya, tidak seperti dulu ya, anak-anak Iya. sekarang kan mereka makin berkembang pesat dengan Betul. teknologi sehingga mohon maaf ya, kadang-kadang kita ngomong gue lebih tahu dari lo gitu, contoh ya. Iya. Iya, takut Dia juga tadi lebih sebenarnya. tahu dari lu, buat apa terlalu banyak ngomong, contoh gitu Iya, tuh. iya. Ini tantangan buat Maya untuk bisa didengar, tapi seperti kata Maya tadi, impactnya mau 100 orang hadir, 20 aja denger udah memberikan impact yang luar biasa untuk yang lain ya. Betul. Kan kayak gitu. Oke, saya ke Kalia lagi. Kalia, saya penasaran ya, sebelum saya bertanya soal tadi ya program P4GN tadi, menarik tuh ya, itu kan pasti ada hal-hal penjabaran-penjabarannya dibikin seperti apa, kemudian mungkin yang paling efektif untuk bisa diaplikasikan seperti apa ke masyarakat. Saya pengen tahu dulu terkait dengan alasan dari mereka yang datang ke BNN maupun alasan mereka kenapa sampai mereka akhirnya terciduk dan tenggelam dalam dunia ini, Dunia gelap ini. ini lah gitu. Apakah coba-coba benar ditawarin mau coba-coba, karena kebanyakan dulu ya waktu aku dengar pengen cobain gimana sih tiba-tiba langsung terikat gitu. Betul Kak. Paling banyak coba-coba. Iya, benar? paling banyak coba-coba. Jadi paling banyak coba-coba, terus dari hasil riset juga dan dari hasil orang-orang yang datang ke BNN itu memang 84,5% penyalahguna itu pertama kali mendapatkan narkoba dari teman. Jadi lingkungan ini sangat berpengaruh Kak. Lingkungan ini yang paling berpengaruh. Kan yang faktor yang mempengaruhi derajat kesehatan pertama itu adalah lingkungan. Betul. Kedua perilaku. Nah itu betul. Jadi lingkungan dan perilaku. Lingkungan dari teman atau pacar, lingkungan pergaulan, terus kedua perilakunya. Jadi dia memang ingin coba-coba, ingin penasaran gitu, karena dia tidak memiliki pengetahuan yang adekuat terkait narkoba. Itu sendiri bahayanya seperti apa. Jadi dia hanya tahu sepotong-sepotong kayak enaknya saja. Oh ini bisa nge-fly, oh ini bisa bikin kamu tenang, bikin kamu hilang stresnya. Nah seperti itu akhirnya dia ikut untuk memakai karena ada teman-temannya yang memakai juga. Kayak gitu. Paling banyak yang dipakai itu modelannya apa? Ganja.
Kalau di NTT juga di Indonesia termasuk di NTT ini ganja dan sabu. Sekarang nih, Iya. beda sama dulu kan masih Kalau yang dulu zaman- putau Kak, Putau. heroin itu aduh itu yang Dulu paling putau. mematikan Iya, putau itu. putau. Nah, sekarang sudah bergeser ke ini metamfetamin, ini sabu dan ganja. Sabu ini tidak kalah, Sabu masih ya, rusaknya. populer ya sabu nih. Masih banyak Kak. Baru-baru kan BNN menangkap menggagalkan penyelundupan 2 ton sabu. 2 ton sabu. astaga. Ini yang BNN RI ya Kak, bekerja sama dengan stakeholder terkait TNI, AL, Bea Cukai dan lain sebagainya. Ini 2 ton sabu senilai 4 triliun dan ini estimasi bisa menyelamatkan nyawa penduduk Indonesia, bangsa Indonesia itu 8 juta orang. Wow. Jadi senilai 4 triliun, 2 ton. Ih, itu Ini ngeri banget sih. terbesar dalam sejarah. Betul. Sebelumnya juga pernah 1,9. Ini 2. Iya. Astaga, dan itu terciduk semuanya. Iya. Langsung Termasuk di NTT juga. NTT. Termasuk NTT itu juga terbesar pemak jenis yang digunakan itu adalah metamfetamin dan juga ganja. Ganja, metafetamin dan juga ganja, Ganja. yaitu sabu dan ganja ini. Sabu dan ganja. Di NTT yang Iya. paling banyak penggunanya ya. Iya. Terakhir kasus yang diciduk di NTT kapan itu? Kemarin 2 bulan lalu, Kak, ya itu ada metamfetamin juga, yang sebelumnya juga ada ganja juga, marijuana, itu juga cukup marak di NTT, bahkan sudah ada yang menanam juga narkoba di ganja ini. Di NTT? Iya. Sudah terciduk Ada juga? di beberapa wilayah, iya. Boleh tahu di mana? Jadi memang NTT ini karena wilayahnya juga Kepulauan sangat tadi luas ya, Kak. makanya tadi Terus dibilang, terutama di wilayah Kepulauan Flores sana yang hutan-hutan dan lain sebagainya. Oh, begitu. Berpotensi. Udah ngomong Flores nih, berarti saya langsung tahu nih di mana. Berpotensi ya. Kak, Berpotensi ya, Betul. pasti bilang ada berpotensi karena sangat rahasia banget ya. Takutnya kalau diketahui nanti ada yang ambil anakannya lagi gitu kan ditanam di belakang rumah. Aduh, ngeri banget ya ternyata udah sampai kayak gitu ya. Ngeri banget Kak. Artinya mereka betul-betul terselubung gitu ya, diam-diam gitu. Iya. Dan kebanyakan ditemukan pengedarnya itu masyarakat yang memang secara ekonomi butuh duit atau gimana? Betul, itu sangat erat kaitannya. Jadi ada beberapa faktor yang mempengaruhi suatu kawasan itu rawan terhadap peredaran narkoba, yaitu karena tingkat kemiskinan, terus perekonomian yang ada di wilayah tersebut, masyarakatnya tidak produktif dan lain sebagainya. Itu juga mempengaruhi karena apa? Karena mudah untuk diajak untuk bisnis ilegal ini karena sangat menjanjikan loh Kak. Yes. Bisnis narkoba ini. Bayangkan kita bisa harga sabu kan ini beberapa kali kita sampaikan kan kalau di Tiongkok sana harganya kan cukup murah. Paling 20 sampai 50 ribu ya. Betul. Per ini Biasa garam mereka kan hanya gram aja per 0, gramnya. ons atau Iya. berapa ons lagi. Kalau di Indonesia kan sudah hampir 1,5 juta sampai 2 juta. Iya, 2 juta itu. Bayangkan itu sudah jadi bisnis ilegal yang sangat menguntungkan dan menjanjikan. Waduh, begitu. Nah, untuk para namanya pengedar itu hukuman paling berat itu sampai berapa lama? Bisa seumur hidup ya? Seumur hidup dan hukuman mati. Oh, Sudah beberapa tersangka pengedar memang bandar. Freddy Budiman contohnya kan sudah dihukum mati ya iya, kayak. dia sudah dihukum Sudah mati. ada. NTT banyak juga pengedarnya? Kalau NTT ini jaringan sindikatnya tergolong masih. Mungkin kalau ini nanti dengan bidang pemberantasan yang lebih dari BNN kewenangannya ya informasi. dari BNN. Cuman kalau masih tergolong cukup rendah juga kalau dibandingkan dengan provinsi lain. Tapi tidak menutup kemungkinan ada. Makanya kita harus selalu tetap aware, waspada Kak. Betul. Dan membutuhkan bantuan, dukungan masyarakat. Betul. Karena banyak pengungkapan kasus penyelundupan itu bantuan laporan dari masyarakat Betul. juga. Setuju saya. Karena kan lewat di akses pintu masuk yang tidak diketahui petugas Kak. Benar. Jadi Jalur-jalur bantuan. tikus. Ya, jalur tikus, jalan tikus ya memang. Nah, kembali ke P4GN tadi gitu ya. Kalau kita bicara tentang programnya, apa sih yang paling efektif untuk diaplikasikan dari P4GN ini yang sekarang juga menjadi program utama BNN ya? Oke, jadi saat ini BNN itu, Kepala BNN RI itu menegaskan ada 6 strategi untuk kebijakan P4GN di Indonesia ini. Yang pertama itu penguatan kolaborasi, jadi kolaborasi seluruh stakeholder Kak, komponen masyarakat, baik itu lingkungan pendidikan, swasta, pemerintah, dan juga mendorong lingkungan pemerintah untuk melaksanakan upaya P4GN secara mandiri.
Yang kedua itu penguatan intelijen. Penguatan intelijen itu pembangunan big data intelijen. Jadi itu untuk mendukung kebijakan P4GN. Jadi evidence based policy. Jadi itu untuk berbasis bukti. Jadi data-data ini. Jadi penanganan kita sasarannya di mana sih supaya tepat seperti itu dari big data intelijen tadi. Terus yang ketiga itu penguatan wilayah pesisir dan perbatasan negara. Itu yang rentan ya, sangat rentan sekali. Jadi itu meningkatkan ketahanan masyarakat supaya mereka tidak terlibat untuk peredaran narkoba ataupun penyelundupan narkoba seperti itu. Terus yang keempat itu penguatan kerjasama dengan negara perbatasan, negara. Betul, Nah ini di sini masuk di NTT nih Kak, karena NTT ini kan berbatasan langsung dengan Timor Leste. Jadi kita bekerja sama dengan kepolisian yang ada di negara tersebut. Terus ada pendekatan ikonik dan tematik. Nah ini Duta Anti Narkoba ini salah satunya pendekatan ikonik dan tematik. Terus di wilayah kawasan rawan juga itu membranding ya. Misalkan ada suatu kawasan rawan. Misalkan dulu kalau di Aceh ini kan banyak ya kawasan atau desa ladang ganja. Banyak. Nah, kayak gitu. Jadi paling itu, viral ya Aceh itu betul. kemarin. Jadi di branding supaya kita adakan alternatif development. Jadi kita membina masyarakat supaya tidak lagi menanam ganja dengan alternatif yang lain, entah itu dari sektor wisata ataupun pertanian dan lain sebagainya. Mereka. Terus penguatan SDM dan infrastruktur. Ini yang terakhir. Itu memang sangat membantu aspek-aspek itu untuk khususnya peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat pesisir nih. Betul. Karena ini juga menjadi tanggung jawab pemerintah agar kalau masyarakat sejahtera mereka nggak perlu lagi untuk berusaha ilegal seperti tadi gitu kan ya, karena udah berkecukupan gitu ya. Memang perlu menjadi perhatian juga. Itu juga masuk ya di program strategis dari teman-teman BNN. Oke. Saya ke Maya nih, Maya. Kalau kita bicara untuk bisa menyadarkan masyarakat untuk mau andil nih dalam gerakan anti narkoba, masyarakat dalam hal ini anak muda ya, teman sebaya kamu gitu. Ajakan kamu seperti apa dan tantangan kamu ketika mengajak itu kebanyakannya juga seperti apa? Oke, kalau kita mau ngomongin tentang ajakan, hal yang pertama harus kita lakukan adalah lihat diri kita sendiri dulu. Jadikan diri kita sebagai contoh yang baik, karena ketika kalau kita mau ngomong tentang, ayo jangan menyalahgunakan narkoba, tapi kalau kita adalah bagian dari orang itu kan orang nggak akan percaya. Building trustness of society itu penting. Nah, ketika kita mau mengubah suatu masyarakat, kita harus sentuh sumber daya manusianya. Dengan apa? Dengan terus berkolaborasi. Lakukanlah kolaborasi yang sederhana tapi menyentuh, di mana hal ini adalah pendekatan-pendekatan seperti kekeluargaan. Jangan pernah ngejudge orang, apakah karena masalah narkoba ini adalah masalah yang luas, tapi karena walaupun dia nggak tahu, kita jangan langsung ngejudge. Itu adalah tugasnya kita. Nah, kalau ngomongin tantangan, tentunya nggak semua orang itu aware ya soal masalah narkoba, apalagi di NTT sendiri. Banyak orang yang ngerasa narkoba itu bukanlah suatu permasalahan yang besar yang harus dibicarakan terus-menerus. Ketika saya menjabat, pasti banyak orang yang kayak, kenapa sih jadi duta anti narkoba? Kan itu isu yang bukan penting di NTT gitu. Tapi sebenarnya itu adalah isu yang sangat penting, karena ketika kita melihat prevalensi angka penyalahguna yang kecil, itu bukan berarti memang kita harus berbangga diri, tapi itu adalah PR besarnya kita, karena angka ini bisa saja naik, tapi bisa saja juga stuck. Artinya tujuan kita itu adalah turun, kalau bisa sampai 0, kalau bisa kita benar-benar mewujudkan deh Indonesia bersinar, NTT bersinar, NTT bersinar narkoba. Seperti Betul. itu. Setuju saya ya, NTT bersinar narkoba. Kata hari ini dari Maya dulu sebelum ke Kalia ya. Kata hari ini kayak apa ya? Mungkin motivasi kamu atau apa ya ibaratnya ya, kata-kata penyemangat gitu ya. Pesan-pesan kata hari ini dari Maya. Kalau kata kagum ya kayak kata-kata hari ini gitu. Oke, aku selalu bilang ke teman-temanku, narkoba bukan gaya hidup, narkoba bukan jalan pintas yang baik, narkoba itu bisa merusak masa depan kita. Mari kita sama-sama bergandengan tangan mewujudkan Indonesia bersinar, NTT bersinar, bersih dari narkoba, karena kita adalah generasi bangsa yang akan memimpin bangsa ini ke depannya. Apa jadinya kalau kita adalah generasi yang menyalahgunakan narkoba? Karena itu, mulai dari saya, mulai dari kamu, mulai dari kita untuk mewujudkan NTT bersinar. Yeay, tapi acara belum selesai ya. Itu kata ini dari Maya yang sangat menggugah dan support sekali. Dan mungkin nanti next time, who knows ya, siapa tahu ke depan duta anti narkobanya adalah mereka yang sudah sembuh dari narkoba ya. Itu akan lebih keren lagi karena dia punya pengalaman luar biasa, dia bisa sharing bagaimana dia bisa berhasil untuk sembuh. Karena saya juga punya keluarga yang sudah sembuh juga dari narkoba, dan
sangat itu kita keluarga benar-benar supportnya luar biasa. Betul, family support. Yang paling penting dia tidak merasa kesepian, tidak merasa sendiri menghadapi kesulitan ketika dia rehab. Betul. Itu masa sulit. Jadi memang kita keluarga harus dukung dan support terus. Oke, kalian yang terakhir nih bisa memberikan himbauan, saran dan kata hari ini. Baik, terima kasih Kak Vero. Ini terakhir ya. Ya. Jadi untuk para masyarakat, generasi muda yang ada di luar sana, jangan pernah sekali-sekali coba narkoba. Karena narkoba itu trap, jebakan ya Kak ya. Jadi sekali pakai dia tidak akan bisa lepas dari penyalahgunaan narkoba. Untuk para pecandu atau penyalahguna atau korban penyalahguna yang sudah terlanjur menyalahgunakan, jangan takut untuk lapor untuk mendapatkan akses atau layanan rehabilitasi. Karena rehabilitasi itu memang tidak mudah dilakukan tapi bisa dilaksanakan. Nah itu. Jadi terakhir Kak, ini yang sering saya sampaikan. Allah bisa karena biasa, Allah biasa karena terpaksa. Mari kita paksa diri kita, lingkungan kita untuk sadar melawan narkoba. Dengan cara apa? Berani tolak, berani rehab, dan berani lapor. Setuju, tepuk tangan juga buat kalian. Dan juga Maya, terima kasih banyak kalian dan juga Maya sudah hadir di podcast RRI Kupang pada kesempatan hal kali ini. Harapan saya juga sama. Tadi apa? 3 berani Tolak, tolak, berani rehab, berani lapor. Berani lapor. Oke, itu 3 tagline untuk terakhir kita ngomong karena saya harus tutup dulu ya sebelum itu. Ya, jadi kita sudah saksikan tadi ya podcast baru saja nih mengenai strategi nasional menuju Indonesia bersinar bersih dari narkoba. Bersama dengan kalian Novika Aulia SKM dari BNN Provinsi NTT dan juga ada Agustina Santana Maya, ada Maya Duta Anti Narkoba NTT. Dan terakhir saya tutup dengan slogan yang luar biasa dari BNN. 1, 2, 3 sama-sama. Berani tolak, berani rehab, berani lapor. Sampai jumpa.